Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita bisa berkumpul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan dan mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang muhasabah, tentang introspeksi diri, tentang melihat apa kekurangan di dalam diri kita. Bahkan muhasabah ini adalah kata Rasulullah SAW, ketika seseorang muhasabah di hari ketika hidupnya, maka akan diringankan ketika yaumil akhirat, ketika yaumul hisab. Banyaknya introspeksi diri kita di dunia akan meringankan kelak yaumil hisab. Semakin kita terlatih melihat kekurangan diri, maka kita akan sibuk dengan melihat aib di dalam diri kita, tidak akan terpikirkan untuk memikirkan kekurangan-kekurangan yang ada di luar kita. Karena apa? Sibuknya kita mengoreksi diri, sibuknya kita memperbaiki diri, sehingga tidak ada kesempatan untuk menilai yang lainnya. Nah, sehingga dengan sibuknya kita mengoreksi diri sendiri, terus memperbaiki apa yang harus diperbaiki di dalam dirinya, lalu kemudian ketika bermanfaat untuk orang lain atau tidak, terus dikoreksi, semakin hari semakin baik. Maka ketika seseorang di hari berikutnya itu lebih baik, maka orang itu yang beruntung. Ketika hari ini dengan hari esok sama, tidak ada perubahan, maka orang tersebut adalah orang yang merugi. Waliyadzubillah, seandainya hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu lebih dahsyat, lebih buruk lagi. Maka kita gambarkan sederhananya, muhasabah ini ibarat, ini biasanya kalau ibu-ibu mau pergi ke kondangan, itu persiapannya luar biasa. Kondangannya jam 8, persiapannya setelah subuh. Bahkan dari malam sudah dipersiapkan pakaiannya, disetrika terlebih dahulu, dicocokkan mana kerudungnya, mana pakaiannya, mana sepatunya, mana tasnya. Dari mulai malam, padahal kondangannya jam 8, bahkan jam 9, tapi dipersiapkan di hari sebelumnya. Tapi seandainya, Bu, seandainya ketika ibu mau ke kondangan, lalu kemudian tidak ada kesempatan karena sibuk, karena menyiapkan untuk anak dan suami dan sebagainya, tidak ada kesempatan untuk ibu mempersiapkan diri untuk pergi ke kondangan. Bahkan untuk bercermin pun, untuk bersolek itu tidak ada waktu.
tidak ada kesempatan untuk bersoleh. Lalu kemudian ibu tiba-tiba, sudah jam 8, waktunya ke kondangan, belum siap-siap, belum ganti baju, belum pakai bedak dan lain sebagainya. Ibu harus pergi jam itu juga. Ibu mau nggak pergi? Sebelum persiapan pakaiannya yang mana? Ini masih pakaian compang-camping, pakaian dalam kondisi pakaian memasak misalkan. Ketika memasak, sudah jam 8 harus pergi. Harus pergi di jam itu juga. Ibu mau atau tidak? Tidak ada waktu untuk bercermin. Mau nggak, Bu? Harus ke kondangan tapi nggak boleh bercermin. Mau nggak? Mau pergi ke acara kumpul-kumpul keluarga tapi nggak boleh bercermin. Di jalan nggak boleh ngaca juga, Bu. Mau nggak? Enggak ya? Jangankan tidak diizinkan, udah bercermin di rumah, udah bercermin, udah siap nih, udah siap, lalu kemudian pakai bedaknya, pakai kerudungnya, pakai tasnya, udah siap, mau berangkat bercermin lagi. Lalu kemudian ketika di luar ada kaca mobil bercermin lagi, ada kaca masjid bercermin lagi. Ini udah pas belum ya? Ini lurus atau tidak kerudungnya? Setiap ada cermin bercermin. Nah, bisa dibayangkan seandainya perempuan harus datang ke acara besar lalu tidak diizinkan bercermin, apakah siap atau tidak? Nah, lalu kemudian gambaran yang kedua, bukan hanya ketika akan pergi ke kondangan, bukan hanya sudah memakai baju tapi mungkin tidak pas bajunya. Ibu dalam kondisi lusuh, masak sampai dari pagi sampai siang, setelah subuh sampai siang masak untuk anak saudara tetangga sama keluarga, misalkan lagi kumpul-kumpul. Lalu kemudian lagi tengah-tengah masak, ibu harus bertemu dengan teman-teman lama untuk berkumpul di acara besar, misalkan di mall. Tidak boleh berkaca, tidak boleh ganti pakaian, harus langsung dalam kondisi setelah masak pergi ke mall. Ibu mau apa tidak? Dalam kondisi setelah masak, belum mandi, belum pakai make up, belum ganti baju, harus pergi bertemu teman-teman ibu. Ibu pede enggak? Biasa atau tidak? Kalau ibu tidak percaya diri ketika dalam kondisi setelah masak compang-camping pergi kepada teman, ibu tidak pede, maka itu masalahnya. Lalu kemudian ketika nggak apa-apa, cuek aja, itu pun bermasalah. Lalu kondisi ketiga, ibu bangun tidur, belum ngapa-ngapain, bangun tidur masih kusut, pakaian masih kusut, harus bertemu misalkan dengan seorang wali kota. Harus bertemu dengan seorang wali kota, harus langsung bertemu, nggak boleh siap-siap langsung bertemu karena ada pertemuan setelah subuh. Ibu kesiangan misalkan, bangun tidur harus datang bertemu dengan seorang wali kota. Ibu pede atau tidak, siap atau tidak? Pasti merasakan nggak pede, nggak siap. Nah, ini ketiga kondisi ini adalah ketika kita tidak bermuhasabah, ketika kita tidak berintrospeksi diri, digambarkan seperti yang tiga tadi. Tidak siap, harus datang ke kondangan. Dalam kondisi pakaian sedang memasak, kondisi lusuh dan sebagainya, tidak ada kesempatan, ibu tidak berkaca, tidak membersihkan diri, langsung harus bertemu dengan teman-teman. Bangun tidur, pakaian kusut, lalu kemudian pakaian kusut lusuh segala macam, akan tapi harus langsung bertemu dengan seorang wali kota. Siap atau tidak? Ketika mengatakan tidak siap, malu, enggak pede. Nah, apalagi kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Khaliq, Sang Zat yang maha tinggi. Akan tetapi kita tidak memberi kesempatan kepada diri kita untuk bercermin, untuk banyak bercermin.
maka ketika kita langsung selonong aja bertemu dengan Sang Rabb, Sang Khalik, maka kita tidak punya adab, tidak mempersiapkan diri. Maka yang terjadi adalah ketika seperti tadi datang langsung nyelonong, tidak mempersiapkan diri, datang ke kondangan, maka pasti diejek. Kok Bu pakai kerudung sama pakaiannya berbeda, tidak cocok. Pakaiannya warna ini, kok kerudungnya warna begitu, kok tasnya tidak cocok dengan pakaiannya dan sebagainya. Pasti malunya luar biasa. Apalagi ketika kita bertemu dengan Allah, tanpa seringnya kita bercermin, mengkoreksi, mengintrospeksi diri, malunya luar biasa. Malunya luar biasa. Allah menganugerahkan kita kesehatan, Allah menganugerahkan kita umur yang panjang, Allah menganugerahkan kita anak-anak yang cantik, yang tampan, akan tetapi itu semuanya tidak dipersiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengoreksi setiap harinya, bercermin ke dalam hati kita. Apakah kita sudah mengajarkan anak tentang akhlakul karimah? Apakah telah mengajarkan kepada anak tentang syariat? Apakah anak ini telah diajarkan tentang sholat, tentang membaca Al-Quran? Lalu bagaimana ketika kelak kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita siap? Seandainya kita tidak pernah bercermin atau jarang bercermin, maka kekurangan-kekurangan kita ini sulit kita ketahui karena kita jarang mengintrospeksi diri. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum Allah menghisab kelak di yaumil qiyamah. Hisab diri kita, hitung apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan, ibadah apa yang telah kita laksanakan. Jangan sampai ketika kita menerima nikmat, ketika kita menerima nikmat dari Allah, kita tidak mengoreksi diri kita. Apakah diri kita ketika menerima nikmat dari Allah itu dalam kondisi syukur atau dalam kondisi kufur? Kita ibaratkan ada seorang anak sering keluar malam, tidak tahu apa yang ia lakukan dengan teman-temannya, pergi keluyuran saja. Kata ibunya, "Nak, setelah Isya itu nggak usah keluar, apalagi seorang perempuan, nggak pantas nak keluar malam-malam setelah Isya, nggak pantas. Setelah Isya bacalah Al-Quran atau zikir atau menghafal pelajarannya, lalu kemudian tidur. Hari pertama, nggak Bu, mau ketemu teman, keluar. Hari keduanya, nak mau kemana lagi, udah siap-siap, ini sudah Isya, ayo nak baca Al-Quran. Kalau nggak baca Al-Quran, nggak belajar juga, ya langsung tidur saja. Minimal ya kumpullah dengan keluarga. Kenapa engkau pergi keluar terus? Kemarin pergi keluar, sekarang pergi keluar. Nggak baik, nggak enak. Perempuan setelah Isya pergi keluar, nggak baik." Lalu kemudian kata anak tersebut, "Nggak apa-apalah Bu, namanya juga anak muda, pergi lagi." Ketiga, keempat, kelima, ibunya udah males. Nah, terserah. Mau keluar setelah Isya, pulangnya jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, bahkan besok baru pulang, terserah. Ibu udah capek. Udah dibilang gitu sama ibunya. Besoknya datang lagi ibunya, "Bu, minta uang dong, mau pergi lagi keluar." Nah, ibu sudah nasehatin engkau nggak denger, sekarang engkau meminta bekal untuk pergi keluar, padahal ibu udah larang dari jauh-jauh hari. Yalah Bu, anak muda masa gak keluar Bu, teman-teman kasihan Bu, gak enak sama teman, sudah janji. Ayolah Bu,
untuk bekal keluar, untuk ongkos saja. Nih, perlu berapa? 20.000. Besoknya datang lagi, ibunya udah kesel. Mau berapa? Minta lagi buat keluar. Minta berapa? Ya kayak kemarin. Jangankan 20.000, 50.000 ibu kasih. Mau minta lagi besok nih, untuk besok sekalian 100.000. Datang lagi esok harinya, nah masih juga keluar, mau minta lagi. Jangankan 100.000, ini ATM-nya ibu kasih. Terserah mau datang atau tidak besok, atau mungkin kau di luar selamanya, terserah. Ibu kasih ATM-nya kalau perlu. Allahu Akbar. Ketika kita tidak muhasabah, ketika mendapatkan nikmat dari Allah, apakah kita dalam kondisi taat atau maksiat? Kita tidak muhasabah, tidak mengintrospeksi diri. Khawatirnya nikmat yang kita terima itu bukan nikmat yang Allah turunkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang nikmat Allah turunkan agar kita semakin lalai, semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Jarang kita mengintrospeksi diri, jarang kita berkaca tentang apa yang telah kita lakukan, tapi nikmat datang lagi. Oh, berarti Allah ridho ya. Padahal misalkan kita jarang mendekatkan diri kepada Allah. Sholat wajib juga sering lalai, membaca Al-Quran juga sering ditinggalkan, mendidik anak juga jarang karena sibuk di kerjaan. Jarang sekali udah membaca Al-Quran atau tidak. Hafalannya sudah disetorkan atau tidak. Yuk ibu dengarkan hafalannya sudah sampai mana. Bacaan sholatnya sudah betul atau tidak. Ayo ibu dengar sudah sesuai tidak. Ketika kita tidak mengintrospeksi diri, lalu kemudian nikmat Allah berlimpah, khawatir nikmat yang Allah turunkan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahkan semakin lalai kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita jarang introspeksi diri. Ketika muhasabah, ayo kita muhasabah, ingat dosa-dosa yang telah lalu. Memejamkan mata, ya Allah, dosa apa ya yang telah saya lakukan? Saya memberi makan anak setiap hari, tidak pernah telat. Memberikan bekal tidak pernah telat. Ya Allah, dosa apa? Sulit mengingat dosa yang telah kita lakukan. Karena apa? Jarang muhasabah. Yang kita ingat ya kekurangan orang lain, kekurangan diri tidak bisa terbaca oleh diri kita karena jarang kita mengintrospeksi diri. Padahal anak itu Allah amanahkan bukan hanya diberikan makan saja, bukan hanya diberikan bekal saja. Kalau hanya diberikan makan, yang penting sehat, apa bedanya dengan kita mengembala selain manusia? Mengembala hewan misalkan, yang penting hewan itu sehat, yang penting hewan itu diberi makan, tidak diberi ilmu, yang penting sehat, yang penting kenyang. Apa bedanya? Anak kita ini lebih mulia, jauh lebih mulia daripada hewan. Bukan hanya makanan saja yang kita harus penuhi, bukan hanya bekal saja yang harus kita penuhi, akan tetapi ilmunya, ibadahnya, akhlaknya kita harus bimbing, kita harus jaga. Bukan hanya masih kecil saja, sampai ia menikah pun kita harus bimbing. Ketika perempuan sudah punya suami pun kita harus jaga. Suami punya istri, anak kita sebagai suami, kita bimbing anak kita agar menjadi suami yang baik. Anak kita sebagai istri, maka kita bimbing anak kita menjadi istri yang baik, yang taat kepada suaminya, bukan menjadi kompor. Sudah dapat apa aja dari suami? Masa si suamimu begini dikompori dan sebagainya. Waliyadzubillah. Padahal tugas kita sebagai orang tua ketika diamanahkan anak, mendidik anak sampai akhir hayat. Walaupun sudah menikah, terus kita bimbing. Kita berikan nasihat, apalagi anak kita masih kecil.
Ketika kita sibuk dengan pekerjaan, yang penting diberikan makan, yang penting diberikan bekal, apa bedanya kita dengan mengembala hewan? Anak ini perlu ilmu, anak ini perlu apa? Perlu akhlakul karimah, perlu contoh dari dari orang tua, dari lingkungannya. Sudahkah kita memberikan contoh kepada anak-anak kita? Sebagai seorang suami, sudahkah kita memberikan contoh kepada istri? Sebagai seorang istri, sudahkah kita melayani seorang suami dengan sebaik-baiknya? Bahkan Rasulullah katakan, ketika ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini ahli surga atau ahli neraka?" Kata Rasulullah, "Kenapa engkau bertanya kepadaku? Tanyakan kepada suamimu. Seandainya suamimu ridho, seandainya suamimu senang, ridho kepadamu, maka engkau ahli surga. Ketika suamimu tidak ridho, ketika suamimu jengkel, tidak bisa menerimamu, tidak bisa ridho terhadapmu, maka engkau ahli neraka." Rasulullah SAW, maka tanyakan kepada suamimu ridho atau tidak. Seorang laki-laki ketika ingin berjihad fisabilillah, kata Rasulullah SAW, apakah engkau masih punya orang tua? Ketika sudah masih punya orang tua, jangan dulu jihad fisabilillah, berbakti dulu kepada orang tua. Setelah mampu berbakti kepada orang tua, baru jihad fisabilillah. Sudahkah kita berbakti kepada orang tua? Jangan sampai sudah memiliki keluarga kita lupa atas kebaikan-kebaikan orang tua. Muhasabah kita setiap hari, sudah baikkah kita menjaga orang tua? Apakah kita menjadi lalai ketika sudah punya anak dan istri sehingga lupa untuk berbalas budi kepada orang tua? Allahu Akbar. Nah, lalu kemudian muhasabah. Muhasabah ini kita sederhanakan seperti kita diberikan bekal. Ini diberikan bekal 100.000. Diberikan bekal 100.000, lalu kemudian ayo pergi ke pasar, diberikan catatan beli beras, minyak, lalu kemudian sabun yang penting-penting. Ini untuk bekal di rumah. Untuk bekal di rumah, ini catatannya, ditulis catatannya. Terus kemudian diperintahkan diberikan bekal 100.000 untuk pergi ke pasar. Lalu kemudian pergilah orang ini ke pasar dengan membawa catatan belanjaan, dengan membawa uang 100.000. Tiba-tiba kan kita sering ya, mau ke pasar, mau beli sayuran, mau beli kangkung, mau beli cabai, mau beli bawang. Pas datang ke pasar, banyak diskon. Ya Allah, bajunya lagi diskon, sepatunya lagi diskon. Yang tadinya mau belanja keperluan pokok, jadi milih-milih, lihat-lihat pakaian yang bagus. Ini lagi diskon, ini bagus nih. Lalu kemudian terus milih-milih, lupa dengan catatan yang dibawa sejak awal. Mau beli apa itu kadang lupa. Awalnya sudah niat ke pasar mau beli keperluan pokok, setelah datang ke pasar kita lupa karena melihat jualan dagangan-dagangan yang begitu beraneka ragam, diskon-diskon yang bermacam-macam, sehingga lupa untuk melihat catatan. Kita sibuk nawar baju, nawar kerudung, nawar pakaian, nawar tas, nawar sepatu, nawar sandal. Padahal catatannya sudah jelas. Kita beli beras, beli bawang, beli sayuran. Kenapa ketika sudah datang ke pasar malah kita nawar-nawar pakaian? Setelah pulang ke rumah ditanya, misalkan oleh suaminya, "Bu, mana belanjaannya?" "Astagfirullah, tadi malah lihat-lihat pakaian, lupa. Tadi tadi yang harus dibeli apa ya? Loh, kan sudah dicatat." Astagfirullah, lupa. Nah, gambaran sederhana ketika kita sudah diberikan jatah umur,
bekal jatah umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Rasulullah itu sekitar 60-an tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan jatah umur untuk dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diturunkan ke dunia. Ketika awal itu niat kita mengisi ibadah, ketika diturunkan ke dunia dan mengakui bahwa ketaatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika ruh kita sebelum diciptakan diturunkan ke muka bumi, kita gambarkan sebelum seorang ibu pergi ke pasar, awalnya niatnya untuk belanja sayuran. Begitu juga dengan ruh kita. Ruh kita ketika belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum disatukan dengan jasad, belum diturunkan ke muka bumi, ruh kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertekad untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Allah tanyakan kepada seluruh ruh yang ada di muka bumi, bukankah aku ini, kata Allah, Tuhanmu? Aku yang paling harus disembah, aku yang harus paling ditakuti, aku yang harus paling ditaati. Kata ruh, bala syahidna, ya jelas ya Rabb, aku bersaksi, kami bersaksi, kata ruh, bahwa Engkau adalah Rabbku, Tuhanku, yang pantas, yang paling harus ditaati, yang pantas, yang harus paling ditakuti. Sudah bersaksi ruh sebelum diciptakan. Tetapi ketika telah disatukan dengan tubuh, diturunkan ke muka bumi, melihat berbagai macam tipu daya di muka bumi, yang awalnya ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena telah turun ke dunia melihat berbagai macam keindahan-keindahan dunia, maka kita lupa apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya seorang ibu tadi sudah diberikan catatan, tetapi ketika sudah pergi ke pasar melihat pakaian-pakaian dagangan beraneka ragam, lupa terhadap catatan tersebut. Catatan yang Allah berikan kepada kita yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Catatan kita sudah ada. Di dunia ini kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, belanjakan, amalkan apa yang telah Allah berikan, bekalkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dibaca, jangan hanya dipegang. Jangan hanya dipegang, akan tetapi dibaca lalu diamalkan. Catatan belanjaan itu dibaca. Beli bawang, beli sayuran, setelah beli bawang dibaca, itu beli. Ayo amalkan, beli sayurannya, beli bawangnya. Begitu juga dengan Al-Quran. Allah bekalkan catatan kita untuk di dunia, mengisi di dunia dengan memegang Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu amalkan. Jangan sampai kita lupa diturunkan ke dunia yang awalnya ingin menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu dahsyatnya kenikmatan dunia, tipu daya dunia, maka catatan yang telah Allah bekalkan itu lupa untuk dibaca. Al-Quran sebagai catatan, hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai catatan yang Allah bekalkan kepada kita. Wahai hambaku, aku titipkan Al-Quran, aku titipkan hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai petunjuk untuk mengisi
mengisi kehidupanmu di dunia, maka baca jangan sampai lupa, baca jangan sampai lupa untuk bekal ketika engkau bertemu denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita sibuk kepada dunia, lalai untuk membaca apa yang telah Allah bekalkan, catatan yang telah Allah titipkan, maka dengan jarangnya muhasabah, dengan jarangnya introspeksi diri, seolah-olah kita belum melakukan kesalahan apa, belum melakukan dosa. Padahal Allah telah berikan catatan pun kita jarang membaca apa yang telah Allah bekalkan. Berapa ayat yang telah kita amalkan di dalam Al-Quran? Berapa ayat yang telah kita laksanakan di dalam Al-Quran? Berapa hadis yang telah kita baca lalu kita ajarkan kepada anak kita? Jangan-jangan anak kita mampu membaca Al-Quran bukan gara-gara kita, akan tetapi gara-gara bergaul, mungkin sering ke masjid, lalu kemudian anak kita tiba-tiba sudah bisa membaca Al-Quran. Tidak ada apa? Tidak ada kita ikut-ikutan untuk mendukung anak, mendorong anak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau diri kita sendiri tidak ada target untuk mengamalkan Al-Quran. Padahal kita turun ke dunia ini untuk membaca catatan belanjaan kita ketika di dunia ini, yaitu dengan mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ketika jangankan ketika ruh itu diciptakan telah bersaksi kepada Allah, setelah dilahirkan, anak-anak kita yang awal dilahirkan, ketika brojol dilahirkan, kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Seluruh anak-anak yang baru dilahirkan itu masih dalam kondisi fitrahnya, yaitu apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka yang membuat anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi itu tergantung kepada orang tuanya. Anak itu ingkar atau tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung kepada orang tuanya.